Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang jerangkong, jenazah kerasukan setan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Ini kisah nyata berdasarkan dari pengalaman ayahku waktu dia masih remaja. Dulu ada seorang tetangga laki-laki yang meninggal secara tidak wajar. Waktu ia masih hidup, ia memuja setan untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan secara instan. Mungkin sepemuda ingkar janji dengan setan yang dipujanya. Di hari itu di rumah duka jenazah sedang diletakkan di ruang tamu depan, dan para pelayat datang berdatangan disambut dengan keluarga duka dengan tangis dan berpelukan. Nama jenazah yang meninggal itu adalah Pak Panji, dan istrinya bernama Bu Ani. Pihak keluarga sedang menunggu Pak Mudin, tukang pemandi jenazah, datang. Dan tidak lama kemudian, Pak Mudin pemandi jenazah sudah datang. Segeralah langsung jenazah dibawa di tempat pemandian depan yang sudah disediakan pihak keluarga. Kemudian segera melakukan prosesi pemandian jenazah. Pemandian jenazah Pak Panji awalnya tampak biasa-biasa saja dan berjalan dengan lancar. Sampai selesai pemandian jenazah pun biasa-biasa saja. Tetapi, tiba-tiba saat jenazah diangkat, jenazah terasa sangat berat saat mau dimasukkan ke dalam rumah. Sampai yang membawa 12 orang baru bisa diangkat dan dimasukkan kembali ke dalam rumah untuk dikafani. Hari itu, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sementara di luar hujan gerimis. Jadi pemakaman dilanjutkan esok pagi. Selain itu juga masih menunggu keluarga sanak famili yang jauh datang menuju rumah duka, termasuk anaknya yang sudah berkeluarga tinggal di luar kota. Malam itu masih lumayan banyak dan acara tahlilan berjalan dengan lancar. Sedangkan para ibu-ibu ada yang memasak di dapur untuk para pelayat dan membuat nasi buat besok para tamu yang datang, sehingga mereka memasak lumayan banyak. Dan hari pun sudah larut malam. Para pelayat pun satu persatu pulang bergantian, dan hanya tinggal sanak saudara terdekat saja yang masih menemani di rumah jenazah. Waktu itu Pak Panji punya keponakan bernama Alif yang berumur 5 tahun. Waktu itu sudah larut malam, dan si Alif disuruh tidur oleh ibunya. "Alif, tidur, ayo, sudah malam." "Ya, Bu." Alif pun berpura-pura tidur sambil memeramkan matanya. Ibunya pun tertidur pulas di sampingnya sambil mengelus-ngelus rambut si Alif. Tepat jam 2 malam, Alif belum tidur juga. Sementara semua orang sudah pada tidur dan ada juga yang melek tapi duduk di depan rumah. Tiba-tiba Alif mendengar suara berisik dari dapur seperti orang sedang memasak. Lalu Alif beranjak bangun dan turun dari kasurnya untuk mengintip di sela-sela pintu. Matanya terpana dan terheran-heran melihat pemandangan yang sangat menakutkan di dapur saat itu. Ya, Alif melihat jenazah Pak Panji dengan masih utuh memakai kain kafan yang berbentuk pocongan, dengan lahapnya memakan makanan yang di dapur. Hingga hampir seluruh makanan di meja dapur habis seluruhnya. Dan setelah memakan semua makanan yang ada di meja itu, jenazah Pak Panji kembali lagi ke tempat pembaringannya dan kembali mati seperti semula. Alif pun tampak biasa saja. Mungkin dia masih belum begitu paham dengan semua yang terjadi itu. Yang dipikirannya mungkin pamannya itu sedang lapar dan bangun untuk makan.
Lalu Alif pun kembali ke tempat tidurnya dan dia tertidur. Pagi pun tiba. Suara kokok ayam menemani pagi itu. Selesai sholat subuh, para ibu-ibu yang tadi malam memasak menuju dapurnya. Dan betapa terkejutnya mereka melihat di dapur makanannya semua sudah habis, ludes tak tersisa sedikit pun. Para ibu-ibu lalu pergi ke ruang tamu dan menanyakan siapa yang memakan semua makanan di dapur. Para pelayat dan keluarga yang di situ menjawab tidak tahu. Dengan geram dan jengkelnya, para ibu-ibu tadi kemudian kembali lagi memasak. Alif pun duduk di ruang tamu bersama bapaknya. Dan orang-orang pun pada bercerita membahas siapa yang memakan makanan sebanyak itu. Kebetulan, Alif pun di situ. Dia ingat semalam kejadian aneh itu. Lalu dia dengan polosnya berbicara sambil menunjuk ke arah jenazah Pak Panji yang sedang terbaring ditutupi kain kafan. Alif berkata, "Om Panji itu loh Pak yang memakan semalam." Semua orang terkaget heran dengan penjelasan si Alif. Dan tiba-tiba, mayat pun langsung bangun dengan masih ada kapas di hidungnya. Kemudian, menatap si Alif dengan tajam. Lalu jenazah Pak Panji beranjak dari tempat tidurnya dan mau menghampiri Alif. Semua orang di sana pada lari ketakutan. Dan saat mayat Pak Panji itu mendekat dengan menyeringai, Bapak Alif yang tadi menaruh Alif di pangkuannya langsung beranjak berdiri mendorong Alif ke samping dan refleks menendang si jenazah Pak Panji itu hingga jenazah Pak Panji terjatuh dan tergeletak. Sementara Alif sontak kaget dan menangis, dan bapaknya menyuruh Alif supaya lari dari tempat itu. Semua di ruangan itu sontak pada berteriak ketakutan, dan ibu-ibu yang tadi memasak di dapur berlari ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut dan langsung berteriak takbir. Sementara istrinya Pak Panji menangis hingga pingsan. Sementara Alif berlari dari rumah itu, mayat Pak Panji yang semula terkapar kemudian langsung berdiri mencari-cari si Alif dan sambil tergopoh-gopoh mengejarnya mayat itu. Sementara Bapak Alif membuntuti mayat tersebut sambil mengawasi anaknya. "Tolong, tolong!" Alif berlari sambil menangis di tepi jalan. Semua orang berlalu lalang terkesima melihat pemandangan yang mengerikan itu. Seorang anak kecil berlarian, sementara di belakangnya ada jenazah berpakaian pocongan sedang mengejarnya terseok-seok. Alif pun terus berlari, sedangkan jarak mayat Pak Panji dengan Alif hanya tinggal beberapa meter saja. Alif berlari menuju pekarangan dan banyak pepohonan pisang yang rimbun di sana. Tangan mayat itu meronta-ronta ingin meraih Alif, tapi anak kecil itu tak kalah gesit untuk menghindar dari tangan mayat itu. Hingga mayat Pak Panji hampir meraih leher Alif untuk mencekiknya dengan wajah yang sangat menakutkan. Hampir si Alif itu kena, tapi tangan mayat Pak Panji yang merangkul itu terhalang oleh pohon pisang. Sehingga mayat itu merangkul pohon pisang dan tiba-tiba diam dan mati. Semua orang berbondong-bondong mendatangi Alif. Bapaknya pun langsung memeluknya dengan sendu. "Alif, kamu gak apa-apa nak?" Alif hanya menggelengkan kepala kemudian menangis. Sementara orang-orang menghampiri mayat Pak Panji tersebut yang menempel di pohon pisang dan tidak bisa terlepas. Padahal banyak beberapa orang bersusah payah berusaha membantu menarik melepaskannya, tapi tidak juga bisa terlepas. Hingga kemudian semua orang hampir putus asa. Akhirnya Bapak Alif memberikan anjuran supaya memotong pohon pisang itu. Kemudian terpaksa pohon pisang itu ditebang dengan keadaan dirangkul mayat Pak Panji itu. Akhirnya mayat Pak Panji itu dibawa dan digotong dengan keadaan merangkul songgok batang pisang. Di keadaan yang lumayan siang itu, lalu jenazah dimandikan ulang dan setelah itu disolatkan di masjid. Kemudian segera bergegas langsung dikuburkan, walaupun dengan menempel batang pohon pisang itu. Tapi salah satu warga ada yang tidak setuju kalau si jenazah Pak Panji dimakamkan di desa ini. Akhirnya salah satu Pak Ustadz di desa menuruti keinginan warga tersebut dan memberi saran agar dimakamkan di seberang kali saja. Di sana ada pulau kecil yang tidak berpenghuni dan lumayan jauh dari desa tersebut. Akhirnya istri Pak Panji dengan berat hati menyetujui saran Pak Ustadz tersebut. Lalu segera mayat itu dibawa dengan perahu bersama para pelayat ke pulau seberang. Kemudian dikuburkan dengan semestinya.
Selesai acara pemakaman, para pelayat pun bersama-sama pergi menyeberang meninggalkan tempat tersebut. Begitupun keluarga Pak Panji. Istri beserta keluarganya merasa sesak dan sedih melihat Pak Panji meninggal dengan keadaan seperti itu. Kebetulan di situ ada Pak Ustadz yang bersama keluarga Pak Panji. Lalu Pak Ustadz bertanya kepada istri Pak Panji, sebenarnya apa yang terjadi Bu, hingga Pak Panji mengalami kematian seperti itu? Dulu suami saya mengikuti pesugihan Pak, dengan terisak Bu Ani menjelaskan. Lalu Pak Ustadz bertanya, di mana tempat Pak Panji menjalankan ritualnya itu semasa hidupnya. Kemudian istri Pak Panji memberitahu bahwa Pak Panji sering melakukan ritual di kamar belakang. Lalu Pak Ustadz meminta izin untuk membersihkan rumah Bu Panji. Kemudian istri Pak Panji menyetujui permintaan Pak Ustadz tersebut sambil berbincang-bincang di perjalanan. Kemudian keesokan harinya, Pak Ustadz datang ke rumah Pak Panji sambil membawa air doa sebotol penuh. Kemudian istri Pak Panji mempersilahkan Pak Ustadz itu masuk dan segera menunjukkan kamar belakang yang terkunci. Kamar khusus itu yang siapapun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam situ oleh almarhum Pak Panji. Setelah sampai di depan kamar, Pak Ustadz kemudian mengucapkan bismillah dan ayat kursi 3 kali, lalu membuka pintu tersebut, dan terbukalah pintu itu. Aroma seperti dupa pun semerbak keluar dari kamar itu. Di dalam situ ada senampan sesajen dan bunga-bunga serta wewangian dan kemenyan. Kemudian Pak Ustadz menyuruh anak-anak Pak Panji untuk mengambil dan mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam kamar itu untuk membakarnya, dan segera membeli bensin untuk membakar benda-benda tersebut. Lalu Pak Ustadz menyiramkan air doa dan membaca ayat suci Al-Quran, kemudian menyuruh membersihkan kamar tersebut. Dan sudah selesai Pak Ustadz menyarankan agar kamar itu diganti untuk dijadikan kamar sholat. Akhirnya keluarga Ibu Ani dan anak-anaknya sudah tenang. Dan anaknya memilih tidak ada yang meneruskan seperti ayahnya. 1 minggu setelah kematian Pak Panji, malam itu masih diadakan tahlilan bersama untuk 7 harinya Pak almarhum. Keesokan harinya, istri Pak Panji merasa rindu dengan suaminya dan ingin pergi berziarah untuk berkunjung ke makam suaminya itu. Lalu istri Pak Panji ditemani anak beserta keluarganya berangkat dengan naik perahu. Setelah tiba di makam Pak Panji, mereka terkejut karena melihat makam Pak Panji berlubang dan di dalamnya kosong entah kemana. Ibu Ani pun menangis ketika itu, dan akhirnya semua pasrah, membiarkan makam Pak Panji seperti itu. Kemudian beranjak semua pergi dari tempat itu, dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak, dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.